Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah. Sekarang kita bisa bertatap muka pada pertemuan yang pertama. Muhadasah percakapan. Yang akan kita gunakan adalah kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Kalau modulnya sudah saya kirim di grup, ya, silahkan di-download. Sebelum kita mulai, saya ingin tahu ini yang hadir dari mana saja. Silahkan di chat, tuliskan nama dan tempatnya, tempat tinggalnya. Tuliskan nama dan tempat tinggalnya di chat. Baik, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Aceh, ada yang dari Riau, mungkin juga ada yang dari Indonesia bagian timur atau bagian tengah, dari Sumatera. Baik, ini kalau masalah waktu kita agak berbeda ya. Perbedaan waktu dari yang tinggal di Jawa, di Sumatera, mungkin ada yang dari Kalimantan sebagian. Ya, mohon maaf tidak bisa sesuai dengan waktu yang diinginkan setiap peserta. Sebagian mungkin pinginnya sore, sebagian pinginnya malam. Kalau sorenya di sini, mungkin di sebagian daerah sudah agak kemalaman. Malamnya di sini jam 8, sebagian daerah sudah jam 10. Karena perbedaan waktu Indonesia yang sangat luas. Baik, sekarang langsung saya share screen saja kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Agak sedikit berbeda ya cetakannya antara yang saya share modul dengan yang ada di sampul dari grupnya itu atau profil grupnya. Tapi nggak masalah, insya Allah isinya sama saja. Durusul Lughatil Arabiyyah. Pelajaran bahasa Arab li ghairin natiqina biha. Li ghairin natiqina biha, untuk selain orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kitab ini memang khusus dibuat untuk orang-orang non-Arab, bukan untuk orang Arab, sehingga bahasanya sangat sederhana, sangat mudah untuk pemula. Kalau kita pergi ke Arab, kemudian belajar bersama orang Arab, tingkat dasarnya mereka saja sudah sulit dibanding dengan kita. Sudah menggunakan kata-kata yang sulit bagi kita. Tapi bagi mereka mudah. Makanya perlu dibuat kitab yang khusus untuk orang-orang non-Arab. Ya, salah satunya ini kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Ada juga kitab Al-Arabiyyatul Linnasyi'in, ya, yang buat orang Arab tetapi ditujukan untuk orang-orang non-Arab. Kita mulai dari juz al-awwal, bagian yang pertama. Pengenalan kata hadza. Ya, hadza artinya adalah ini. Hadza artinya adalah ini. Digunakan untuk isyarah, menunjukkan sesuatu yang dekat.
Hadza itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Apa ada selain hadza? Ada. Hadhihi. Kalau hadza untuk muzakkar, untuk lelaki. Kalau hadhihi untuk muannas atau perempuan. Baik itu perempuannya hakiki memang seorang perempuan ataupun perempuannya dari segi lafat. Dari segi lafadznya dia ada tak marbutohnya. Hakibatun. Yang mana kalau diwakafkan hakibah. Maka menggunakan hadihi. Bukan menggunakan hadha. Ini penting ya. Karena kata target kita adalah muhadasah. Berarti kita harus bisa menggunakan kata hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka dengan benar dan terbiasa mengucapkannya. Kalau yang di bawahnya nanti akan ada dzalika. Ya. Hadza, hadza baitun. Ini adalah rumah. Yang pertama hadza baitun. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Cara pengucapannya hadza, ha-nya dibaca panjang. Ha-nya juga panjang. Hadza, hadza. Dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu penting sekali untuk mengucapkan panjang pendeknya dengan benar. Kalau tidak seperti itu, maka bisa menyebabkan salah faham. Orang yang mendengarnya salah faham. Karena bisa jadi beda artinya. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Qalamun, jangan qalamun. Dibiasakan kalau pendek dibaca pendek. Qalamun. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun. Ini kunci. Hadza miftahun. Ini kunci. Kitabun tadi ya, kitabun itu bisa digunakan untuk kitab, yang mana kitab berbahasa Arab, ataupun kitab yang berbahasa Indonesia. Bukan buku tulis ya. Kitab itu seperti kitab pelajaran. Itu namanya kitab, baik berbahasa Indonesia maupun berbahasa Arab. Kalau buku, beda lagi. Kalau buku itu daftarun. Di sebagian daerah disebut daftarun, di sebagian daerah Arab disebut kurrasatun. Tapi kalau kitabun, itu kitab yang dijadikan untuk belajar. Seperti misalnya kitab nahwu, kitab sorof, ataupun kitab matematika, kitab fisika, bukunya, buku panduannya. Itu namanya kitabun. Hadza maktabun. Ini adalah meja. Ini adalah meja. Hadza sarirun. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Ranjangnya ya, bukan bantalnya, bukan selimutnya, bukan kasurnya, ranjangnya. Hadza sarirun. Ini adalah ranjang. Yang paling mudah, hadza kursiyun. Ini adalah kursi. Berarti menunjukkan bahwasannya kursi itu diambil dari bahasa Arab ya, karena bahasa Arabnya kursiyun. Dan bahasa Arab ini lebih dahulu daripada bahasa Indonesia. Sehingga tidak mungkin kalau bahasa Arab mengambil dari bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia kan adanya agak berakhiran. Bahasa Indonesia itu mengambil dari beberapa bahasa lokal dan bahasa asing. Bahasa
asingnya dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Portugal mungkin. Kalau bahasa lokalnya ambil dari bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, sehingga menjadi kumpulan bahasa Indonesia, bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, untuk sekarang boleh dibuka mic-nya. Kita baca bersama saya, ya. Silahkan dibuka mic-nya. Kita latihan untuk mengucapkannya dengan benar. Ya. Saya akan membaca terlebih dahulu, lalu kalian ikutin ya. Hadza baitun. هذا بيت. Hadza masjidun. هذا مسجد. Masjid. Hadza babun. هذا Babun. Hadza kitabun. هذا Kitabun. Hadza qalamun. هذا قلم. Qalamun. Hadza miftahun. هذا Mistah. Katanya dia mah. Hadza maktabun. Maktabun. Bayar gitu. Hadza sarirun. Sarirun. Hadza kursiyun. Ica belajar tuh. Kursiyun. Ya. Baik, seperti itu ya pengucapannya. Yang pendek dibaca pendek, yang panjang dibaca panjang. Selanjutnya adalah cara bertanya. Bagaimana kalau kita ingin bertanya apa ini? Maka cara bertanyanya menggunakan ma hadza, apa ini? Kata ma itu biasanya digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Seperti apa? Seperti misalnya pakaian, rumah, kursi tidak berakal. Tapi kalau dia berakal menggunakan man ya, menggunakan man. Sekarang kita contohkan untuk benda-benda yang tidak berakal. Ini dengan beberapa redaksi dan artinya juga bermacam-macam. Ma hadza itu artinya apa ini? Apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Karena a hamzah yang di fathah di depan itu artinya apakah. Walaupun dalam pemakaian bahasa Arab ya, yang sering dipakai orang Indonesia jarang pakai a, tapi ini sebenarnya kata yang masyhur untuk bertanya. Ahadza sama dengan hal. Itu artinya apakah. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Naam, hadza baitun. Iya, ini rumah. Ma hadza, apa ini? Hadza qamisun. Ini adalah gamis. Ya, ini adalah gamis atau baju. Kita terjemahkan baju saja yang lebih umum. Ya. Atau terkadang mereka menggunakan istilah komis untuk gamis yang panjang. Tapi seandainya digunakan untuk baju yang pendek juga nggak apa-apa. Ada komisun, ini baju.
Lalu bagaimana jika ternyata yang ditanya tidak sesuai? Ahadza sarirun? Apakah ini ranjang? Apakah ini ranjang? Gambarnya apa? Bukan ranjang. Maka tidak, tidak, tidak. Ada kursiyun. Ini kursi. Ya. Ada kursiyun. Ini kursi. Atau ini adalah kursi. Nggak masalah kalau dalam penerjemahannya. Ya. Jadi cara bertanya itu ada macam-macam. Dari yang paling dasar, mahadza, apa ini? Jawabannya hadza baitun. Nah, ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Ahadza baitun? Apakah ini rumah? Jika iya, maka jawabannya na'am. Hadza ini baitun. Ini rumah. Tanya lagi, ma hadza, apa ini? Kalau ditanya apa ini, maka jawabannya adalah langsung hadza ini komisun baju. Jangan dijawab dengan na'am, jangan dijawab dengan la, karena pertanyaannya apa ini. Beda dengan apakah. Ya. Hadza komisun, ini baju. Ahadza, apakah ini sarirun ranjang? Apakah ini ranjang? Tidak. La, tidak. Jika tidak, maka pakai la. La, hadza kursiyun. Tidak, ini adalah kursi. Tapi komanya diperhatikan ya. Sekalipun nggak ada komanya pun kita dalam menjawab intonasinya harus jelas. La hada kursiyun. Jangan la hada kursiyun. Itu nggak dapat difahami. Ini maksudnya apa? Intonasinya juga harus jelas. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia, tidak ini kursi. Bukan tidak ini kursi. Kan bukan seperti itu cara ngomongnya. Tidak ini kursi. La hada kursiyun. Baik, silakan dibuka mic-nya, kita baca bersama-sama. Ma hadza? Ma hadza Hadza baitun. Hadza baitun. baitun. Ahadza baitun. Hadza baitun. Hadza baitun. Naam, hadza baitun. Na'am, hadza baitun. Ma hadza? Ma hadza Hadza qamisun. hadza qamisun. Ahadza sarirun. Hadza sarirun. La hadza kursiyun. La hadza kursi. Ya. Jadi cara pengucapannya seperti itu, ya. Tidak terlalu terburu-buru, ya, santai saja, diucapkan dengan baik dan benar. Selanjutnya, ya, sama dengan di atas. Ahadza miftahun? Apakah ini? Apa artinya miftahun? Masih ada yang ingat di halaman sebelumnya tadi? Kunci. Kunci. Apakah ini kunci? Gambarnya apa ini? Pena. Gambarnya adalah pena. Maka jawabannya tidak. La. Tidak. Hadza qalamun. Ini adalah pena. Tidak. Ini adalah
pena. Kemudian yang di bawahnya, nah, ini ada gambar baru yang tadi belum ada. Ma hadza, apa ini? Gambar apa ini? Bintang. Gambar bintang. Nah, diusahakan setiap muncul kosakata kita hafalkan ya. Kosakatanya juga tidak banyak, tidak sampai puluhan. Nah, kita hafalkan sedikit-sedikit. Sehingga nanti ketika berpindah ke jilid setelahnya atau menyelesaikan kitab ini sudah punya hafalan kosakata yang banyak. Kalau misalnya ketemu orang Arab, ketemu syekh dari Arab, bisa ngomong dengan bahasa Arab, walaupun dengan yang sederhana. Menanyakan kabar, menanyakan, atau misalnya syekhnya nanya, mahada, kita bisa menjelaskan. Kalau mahada saja kita nggak tahu artinya, ya sudah. Nggak bisa ngomong apa-apa mungkin. Cuma bisa baca salam aja. Sebagian orang belajar nahwu shorof, tetapi ketika bertemu dengan orang Arab ditanya mahadza, nggak bisa jawab. Ditanya kaifa haluka, nggak bisa jawab. Ini tulisan saya muncul nggak di Zoom ini? Terjemahan ini. Muncul, Ustaz. Jelas atau tidak dengan ukuran segini? Artinya. Jelas. Ya, jelas ya. Jelas. Misalnya kurang jelas, bisa langsung disebutkan nanti. Soalnya kadang terkendala jaringan, kualitasnya menurun sehingga tulisannya nggak jelas. Baik, kita lihat di halaman setelahnya. Ya. Ada latihan. Nah, tapi di sini masih dibantu dengan gambar-gambar, mudah ya. Tapi kita sebutkannya dengan bahasa Arab. Silahkan dibuka mic-nya. Yang pertama, ma hadza? Bagaimana jawabnya? Hadza miftahun. Hadza miftahun. Ma hadza? Hadza kitabun. Hadza kitabun. Ma hadza? Hadza qalamun. Ya. Ma hadza? Hadza babun. Hadza babun. Ma hadza? Hadza baitun. Ma hadza? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Baik. Jadi ketika ada pertanyaan ma hadza, jawabannya adalah hadza, sebutkan bendanya. Sekarang pertanyaan ahadza, apakah ini? Ahadza baitun? La. Hadza masjidun. Ya, la hadza masjidun. Ya. Mas. Kita langsung rame-rame saja ya. Tidak perlu bergiliran jawabnya, langsung buka mic-nya dan langsung sebutkan jawabannya. Ahadza miftahun? La. Hadza qalamun. Ya. Ya, la hadza qalamun. Ahadza qamisun? Naam. Hadza qamisun.
Naam, hadza qamisun. Ahadza najmun? Naam. نعم Hadza هذا najmun. نجم Naam, hadza najmun. Ya, ini adalah bintang. Ya, sini ada bahasa Arab, bahasa Arab. Saya ingin ngasih tebakan ini. Coba silahkan nanti sebutkan artinya, ya. Hadza maktabun, apa artinya? Ini meja. Ini meja. Ini Hadza adalah meja. sarirun. Ini Ini adalah ranjang. Ini ranjang. panjang. Hadza masjidun. Ini Ini adalah masjid. Ma hadza? Apa ini? Ahadza baitun? Apakah ini rumah? La hadza masjidun. Tidak, Tidak. ini Ini adalah masjid. Tidak, ini adalah masjid. Hadza qalamun. Ini Ini adalah pen. Ini pena atau ini adalah pena. Hadza kursiyun. Ini adalah Ini kursi. kursi. Ma hadza? Hadza miftahun. Apa Apa ini? ini? Ini Ini kursi. Ini adalah kunci. Ya, baik. Kalau tadi ma digunakan untuk bertanya sesuatu yang tidak berakal. Kalau yang berakal maka menggunakan man. Ya, man artinya siapa. Jangan sampai tertukar ya. Kalau benda itu pakai ma, kalau orang pakai man. Man hadza? Siapa ini? Man hadza? Siapa ini? Hadza tabibun. Gambar apa ini tabibun ini? dokter. Dokter. Ya, dokter. Dokter. Ini adalah dokter. Ini dokter. Man hadza? Siapa ini? Gambar apa ini? Anak kecil. Ya, gambar anak. Atau hari ini anak. Anak. Seorang anak. Anak laki. Man hadza? Iya, ntar. Siapa ini? Gambar apa kira-kira ini? pelajar Ya, Pelajar. seorang pelajar. Ini pelajar Oh, atau lihat. siswa. Pelajar atau siswa. Ya. Jadi itu cara menggunakan man ya, digunakan untuk menanyakan sesuatu yang berakal atau seseorang, digunakan untuk bertanya seseorang. Ahadza waladun? Apakah ini seorang anak? Dari gambarnya itu apakah gambar seorang anak? Bukan ini kira-kira. bukan Bukan ya. Dewasa. Gambarnya sudah dewasa. La, tidak. Tidak, ini laki-laki dewasa. Laki-laki dewasa. Jadi rojulun itu laki-laki yang dewasa. Kalau orang Arab biasanya menggunakan untuk laki-laki yang dewasa baik secara fisik maupun secara mental. Dia sudah dewasa, benar-benar dewasa.
bukan lelaki yang secara umur dewasa tetapi secara perilaku dia belum dewasa. Terkadang mereka tidak menyebutnya dengan rojul, tapi menyebutnya dengan zakarun, yang artinya ya orang laki-laki. Tapi kalau rojul, lelaki yang sejati, lelaki yang sudah dewasa, fisik, akal, pikirannya sudah dewasa. Itu menggunakan rojulun. Bedanya dengan zakarun apa, Ustadz? Kalau zakaran itu sekedar laki-laki saja. Tapi kalau rojulun Oh, itu digunakan untuk laki-laki yang dewasa secara umur dan secara akal. Secara perilaku sudah dewasa. Kalau misalnya dia sudah umur 20 tapi masih kekanak-kanakan, masih merepotkan orang tuanya misalnya. Itu mungkin nggak disebut rojul ya di Arab. Tapi umur 20 dia sudah mandiri, bahkan menghidupi keluarganya mungkin. Itu rojul, rojulun. Baik, sekarang kita baca bersama-sama yang manhada sampai selesai. Ya, ikuti saya ya setelah saya. Silahkan dibuka mic-nya masing-masing. Man hadza? Man man hadza? hadza? Hadza tabibun. Hadza Hadza tabibun. tabibun. Man hadza? Man Man hadza? Hadza waladun. hadza Hadza waladun. walad. Man hadza? Man Man hadza? hadza? Hadza talibun. Hadza Hadza talib. talibun. Man hadza? Ahadza waladun? Ahadza waladun. Ahadza waladun? Hadza Ahadza waladun. La hadza rajulun. La La hadza rajul. rajulun. Alhamdulillah kita sudah bisa menggunakan kata hadza, kata man, kata ma hadza, man hadza, ya. Dan sudah bertambah beberapa mufradat. Ya. Insya Allah jika istiqomah belajar kitab seperti ini nggak terasa. Tiba-tiba bisa ngomong bahasa Arab. Tiba-tiba hafal beberapa kosakata. Ya. Walaupun sedikit-sedikit. Ya, satu pertemuan mungkin ada 10 kosakata baru atau 5 kosakata baru. Nggak apa-apa. Lama-kelamaan bisa berbicara bahasa Arab. Lama-kelamaan kalau Amin. baca ayat Al-Quran, kita bisa sebagian ya, bisa kita pahami. Karena tidak semua ayat Al-Quran bisa langsung kita pahami tanpa melihat tafsirnya. Nah, karena kita bukan orang Arab ya, bukan orang Arab yang hidup di zaman Rasulullah. Kadang perlu melihat tafsirnya, oh ternyata artinya seperti ini. Tapi beberapa ayat mudah sekali difahami. Ayat-ayat seperti misalnya, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu ayat yang mudah. Ya. Namun beberapa ayat perlu tafsiran. Nah, penting ya kita untuk belajar memahami kalam Arab ya, belajar dari yang sederhana seperti ini hingga hal-hal yang rumit. Tapi insya Allah dengan istiqomah tak terasa nanti kita bisa bertambah mufradatnya, bertambah pengetahuannya dengan bahasa Arab ini. Mungkin untuk pertemuan kali ini masih pembukaan ya, kita cukupkan sampai segini. Ya, mohon maaf saya juga setelah ini ada kegiatan yang lain jadi tidak bisa lanjutkan lebih lama. Mungkin di kesempatan yang lain kita usahakan bisa lebih lama, semoga bisa istiqomah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf. Ya mungkin apakah ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ustaz. Tafadhol. Ini Ustaz, kalau belajar bahasa Arab ini supaya bisa berbicara bahasa Arab itu butuh berapa lama Ustaz?
Sebenarnya kalau lingkungan Kalau mendukung dan sudah paham nahwu sorof, seminggu bisa. tapi kalau yang belum paham nahwu sharp itu Ustaz, Perlu proses yang lebih lama. Tapi bukan berarti nggak bisa ya, cuma ya bisanya ya sederhana-sederhana saja. Karena dia tidak bisa mengolah. Nah, ketika nanti disusun yang panjang itu akan memerlukan nahwu sorof. Nggak bisa dengan hafalan saja. Kalau hada baitun, hada najmun itu kan tanpa kita tahu nahwu sorof tinggal kita hafalkan. Kalau seperti itu mudah. Tapi kalau sudah kebentuk yang lain perlu nahwu sorof. Ya walaupun nahwu sorofnya yang dasar. Ustaz. Ya. Insya Allah nanti perlahan-lahan kita juga ya singgung nahwu sorofnya tapi sedikit ya nahwu sorofnya. Karena kita lebih ke percakapan di kursus yang ini, kursus muhadasah. Ya, baik. Nah, Ustaz. Insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan akan rutin ya setiap Sabtu. Ya. Karena hari ini sebagai ganti yang kemarin saja. Jadi waktunya juga tidak seperti biasanya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.